Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pekom, selamat datang di Popeh, Podcast Pekom Season 2. Sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman semua. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng di bawah ini agar tidak ketinggalan Popeh episode terbaru. Halo semuanya, perkenalkan, saya Indrati Khair selaku host pada podcast kali ini. Pada pada episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang selalu menjadi topik bahasan yang ramai diperbincangkan oleh mahasiswa, apalagi mahasiswa baru, dengan tema Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Tentunya saya tidak sendiri dalam pembahasan ini. Kita sudah mengundang salah satu dosen dari pendidikan ekonomi yang tentunya keren banget nih, yaitu Bu Eka. Halo Bu, apa kabar? Halo, apa kabar Rani? Alhamdulillah baik. Mungkin teman-teman semua masih ada yang belum mengenal Ibu Eka lebih detail. Apakah Ibu bisa memperkenalkan diri lebih detail? Oke Rani, iya. Halo teman-teman sahabat Peko. Eh, Perkenalkan, saya Eka Nanda Susanti, dosen pendidikan ekonomi. Selain home base di pendidikan ekonomi, sampai detik ini dapat amanah untuk di Lemlitbang UHAMKA dan sedang proses studi doktoral di Universitas Negeri 11 Maret. Gitu, cukup Rani ya? Baik, Bu Eka. Kalau boleh tahu, untuk kesibukan Ibu akhir-akhir ini apa ya, Bu? Iya Rani, mohon maaf banget nih sebelumnya ya sama teman-teman sahabat Pekom dan khususnya yang mengurus podcast ya. Jadwal kita beberapa kali di reschedule ya karena memang selain di pendidikan ekonomi juga lagi agak padat karena memang minggu-minggu akhir menjelang UAS dan kebetulan kemarin di universitas kami telah selesai melakukan conference internasional yang temanya tentang education dan science seperti itu. Jadi mohon maaf, baru bisa berjumpa dan bertemu sahabat Pekom hari ini. Nah, karena tadi kita sudah mengenal lebih dekat dari Ibu Eka itu sendiri beserta kesibukannya, mungkin kita bisa langsung masuk ke topik pembahasan ya, Bu, yaitu MBKM. MBKM itu apa ya, Bu? Iya, mungkin teman-teman di sini udah banyak yang dengar juga ya tentang MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, di mana Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memiliki 8 program, tetapi memang tidak semua diadopsi oleh masing-masing kampus. Seperti di kampus kita yang diadopsi tidak lebih dari 4 ya, khususnya di pendidikan ekonomi itu sendiri, di mana program MBKM-nya seperti asistensi mengajar, kemudian seperti magang, dan kemudian kemarin juga ada beberapa anak-anak pendidikan ekonomi yang berhasil lolos di studi independen, kemudian juga di pertukaran mahasiswa seperti itu. Wah, ternyata banyak sekali ya, Bu, ya, macam-macam kegiatan MBKM. Apakah syarat-syarat untuk mengikuti MBKM ini, Bu? Iya, jadi tergantung programnya ya, Rani dan sahabat Pekom, karena beda-beda program, beda juga persyaratan yang harus diambil. Contohnya, seperti asistensi mengajar, itu biasanya yang bisa mengambil itu anak-anak di atas semester 3 atau mulai dari semester 4. Karena ada beberapa grade khusus atau ada beberapa mata kuliah yang harus sudah dilalui seperti itu. Karena kan sifatnya asistensi itu nanti ada proses di mana anak-anak itu seperti apa ya, dibilang mengajar di sekolah tidak, tetapi mendampingi proses pembelajaran, baik dari pendampingan IT, penyusunan media pembelajaran, seperti itu. Itu kurang lebih tentang asistensi mengajar. Nah, kalau untuk pertukaran mahasiswa itu juga biasanya dimulai dari semester 3 dan itu biasanya sejauh ini kalau program nasional tidak ada syarat IPK paling minimal 3 dan yang pasti mata kuliahnya tidak berbeda dengan
kurikulum yang ada di kampusnya seperti itu. Jadi seperti pengalaman sahabat Pekom, mahasiswa Pekom yang tahun lalu ada yang mendapatkan anak di semester 6 dan kebetulan ambilnya juga sama-sama di jurusan pendidikan ekonomi cuma yang berada di Universitas Gorontalo seperti itu. Nah, kemudian tadi ada magang ya. Magang itu juga biasanya syaratnya dia minimal anak semester 4 seperti itu karena agar tidak kesulitan di lapangannya seperti itu. Jadi mereka sudah punya basic-basicnya sih. Seperti itu, Rani. Nah, untuk teman-teman Sobat Pekom nih yang ingin mengikuti MBKM mungkin tadi ingat-ingat kembali ya syarat yang telah Ibu Eka sebutkan tadi. Kemudian untuk kuliah yang di kampus luar atau kuliah di luar kota itukah apa? Itu apakah hanya mempelajari sebuah teori atau bagaimana, Bu? Ya, kalau yang program pertukaran mahasiswa itu biasanya hampir sama seperti yang ada di UHAMKA. Tahun ini juga di UHAMKA kan banyak ya mahasiswa pertukaran yang dari daerah yang mengambil untuk pertukaran mahasiswa di UHAMKA. Seperti yang semester lalu juga ada, kita ada kedatangan dari mahasiswa Metro, kemudian ada beberapa mahasiswa lainnya yang memilih di pendidikan ekonomi dan prosesnya sama. Jadi dia hanya kayak pindah tempat kuliah aja gitu. Jadi nanti anak ini akan mengikuti perkuliahan yang sama dan nanti proses rekognisinya pun ibaratnya langsung karena dia berada di posisi semester yang sama. Jadi misalnya saat di pendidikan ekonomi naik ke semester 5, nah ternyata anak ini pas seleksi pertukaran mahasiswa pas naik semester 5 juga. Ya udah, berarti pas di universitas tujuan dia kuliahnya juga sama di semester 5. Jadi sama aja seperti dia itu menjalankan semester limanya di kampus lain, tetapi dengan eh, kurikulum atau dengan SKS yang sama yang ada di pendidikan ekonomi UHAMKA, seperti itu. Kemudian untuk sistemnya itu sendiri berarti ada yang online dan ada yang menetap di kampus tersebut ya, Bu ya? Iya, kalau terakhir kemarin waktu sahabat Pekom ya, salah satunya kakak kelas Rani mungkin ya, itu dapat di Universitas Gorontalo, itu kebetulan offline. Jadi memang karena sekarang kan sudah offline ya kuliah, jadi kakak Anda itu kuliah selama 6 bulan di Universitas Gorontalo gitu. Dan di sini ya diakui karena statusnya dia berkuliah. Jadi nanti nilai-nilai dari mana Bu? Nilai-nilai yang didapat kakak tadi untuk mengisi yang di UHAMKA pendidikan ekonomi UHAMKA ini, ya nilai dari sana ibaratnya tinggal dipindahkan ke sini seperti itu. Itu proses rekognisi penilaiannya seperti itu Rani. Wah, ternyata seperti itu ya teman-teman dari kegiatan MBKM itu sendiri. Dan kita lanjut ke jenis MBKM. Lalu jika kita mengambil kuliah di luar kota, dan berarti kita menetap di kota tersebut, apakah fasilitas kita ditanggung dan terjamin? Ya, jadi memang kalau untuk MBKM yang pertukaran mahasiswa ini rata-rata mendapatkan program dari nasional ya, program pemerintah. Jadi untuk kebutuhan hidup, kemudian untuk transport dari Jakarta Gorontalo, di sana itu sudah di-cover oleh pemerintah. Jadi Sobat Pekom yang nanti ingin mengikuti, kemudian lolos, kemudian bisa berkuliah di luar UHAMKA dengan jurusan yang sama, itu tenang aja karena Sobat Pekom sudah mendapatkan semua fasilitas termasuk tempat tinggal. Dan selain itu juga Sobat Pekom juga mendapatkan UKT, UKT sama satu lagi apa ya seperti dibilang seperti uang saku lah ya, seperti itu. Soalnya kalau dibilang dibayar kan ini bukan lagi bekerja ya gitu. Jadi lebih tepatnya diberikan uang saku gitu untuk memenuhi kebutuhan hidup saat Sobat Pekom berada di eh, wilayah yang berbeda dari kampus asalnya. Seperti itu. Oh iya Bu, kemudian untuk penempatan kotanya tersebut, apakah kita dapat memilih sendiri ataukah direkomendasikan oleh kampus? Ya, jadi untuk yang kemarin sudah lolos itu biasanya memilih sendiri. Jadi langkah pertama biasanya Sobat Pekom cari dulu nih pendidikan ekonomi ada di mana aja sih seperti itu. Nah, nanti tinggal dipilih wah kayaknya seru nih misalnya ada di Semarang. Kan banyak ya pendidikan ekonomi itu ada di
Solo, ada di Semarang, kemudian di Gorontalo, seperti itu. Nah, atau di Tasik. Nah, jadi saudara-saudara bisa memilih. Jadi paling tidak memiliki nilai plus kayak kemarin ya. Apa ya, kesan dari kakakmu yang sudah mengikuti itu katanya gini, iya Bu, jadi kan paling tidak saya yang belum pernah ke Gorontalo, saya bisa merasakan meskipun hanya 6 bulan, merasakan Gorontalo kayak apa, melihat keindahannya, kemudian bonus-bonusnya, ibaratnya dia bisa sekalian jalan-jalan dan melihat di sana dan belajar tentang kultur budaya yang berbeda pastinya seperti itu dibandingkan proses pembelajaran yang ada di UHAMKA. Pasti kan masing-masing universitas memiliki gaya dan mode pembelajaran yang beda ya, Rani dan Sobat Pekom. Oh iya, betul. Baik, Bu, kita sudah membahas lebih detail tentang programnya. Mungkin kita akan membahas tentang benefit ya, Bu. Apakah benefit yang didapatkan oleh mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM ini? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal, selain mahasiswa mendapatkan rekognisi, ya, tetapi mahasiswa juga mendapatkan sedikit apa ya, sedikit kelebihan. Jadi kayak mendapatkan setelah program ini berakhir, kemudian dinyatakan lolos atau lulus, atau Anda mendapatkan sertifikat setelah selesai melakukan program MBKM ini, Anda mendapatkan UKT seperti itu. Nah, cuma saya belum tahu ya untuk yang terbaru atau yang tahun ini berapa karena setahu saya dari awal program itu ada itu agak berubah gitu dan lebih meningkat sih ya. Waktu itu sih waktu di masih yang di awal di tahun 2021 itu UKT-nya 2.500.000 seperti itu karena UKT-nya itu hanya sifatnya membantu membantu membayar uang semesteran. Nah, kemudian Sobat Pekom juga mendapatkan tadi yang seperti saya sampaikan bahwa mendapatkan uang saku seperti itu. Dan kalau programnya seperti pertukaran mahasiswa, ya berarti selain dapat uang saku mendapatkan fasilitas tempat tinggal seperti itu. Di sana sudah diberikan tempat tinggal, kemudian di sana sudah apa ya, ibaratnya memang nanti ngegrup. Jadi kan kayak nanya nih, oh program ini kayak kemarin kakakmu tuh yang di Gorontalo. Nah itu dia ngegrup bareng-bareng sama anak-anak pendidikan ekonomi yang ada dari waktu kemarin tuh ada yang dari Jogja, kemudian ada juga yang dari Tasik seperti itu dan nanti biasanya sudah disediakan satu rumah atau satu tempat untuk mereka tinggal di sana seperti itu Rani. Seperti itu. Yang tidak kalah penting, Bu, pasti banyak yang bertanya perihal SKS 1 semester. Apakah ketika kita mengikuti kegiatan MBKM, SKS kita di kuliah asal itu dikonversikan? Iya, seperti yang saya sampaikan, kalau programnya pertukaran mahasiswa, otomatis 1 semester kamu sebenarnya bukan direkognisi ya, tetapi mata kuliah 1 semester kamu dilaksanakan di sana. Jadi otomatis nilai 1 semester kamu saat kamu di sana ya dapat, gitu kan? Tetapi beda halnya kalau dengan programnya kayak asistensi mengajar seperti itu, karena itu merekognisinya 20 SKS. Nah, 20 SKS ini juga dicocokkan dengan mata kuliah apa yang memang serumpun atau mendukung tentang asistensi mengajar gitu. Jadi modelnya tidak bisa langsung yang kayak wah semester ini saya asistensi mengajar nih. Berarti semua mata kuliah di semester ini langsung rekognisi ya? Tidak. Kemungkinan rekognisi mata kuliahnya tuh ada di semester yang kamu jalankan atau mungkin ada tabungan untuk di semester yang ke depan seperti itu. Karena memang khususnya kayak di pendidikan ekonomi kita pun sistem MBKM di kampus kita ini belum sifatnya satu paket ya, karena memang MBKM ini kan programnya datang di saat kita sudah memiliki kurikulum gitu. Jadi lebih kepada bagaimana kita bisa berkontribusi dan berkolaborasi serta berperan serta dalam program MBKM seperti itu. Begitu Rani? Oh iya, Bu, saya ingin bertanya juga untuk semester 7 kan nantinya ada kegiatan KKN dan PPL ya, Bu. Nah, jika kakak Ya. semester 7 itu mengikuti kegiatan MBKM, apakah kakak-kakak tersebut terbebas dari kegiatan KKN dan PPL? Jadi tergantung program apa yang diambil. Kalau program asistensi mengajar sekalipun kan harusnya Bu bisa nggak menggugurkan PPL gitu ya. Karena sebenarnya kalau
teman-teman atau sobat Pekom lihat di panduan bahwa asistensi mengajar itu sebenarnya Anda tidak diperkenankan masuk kelas gitu. Jadi sebenarnya yang ada di pendidikan ekonomi bahwa itu tidak bisa menggugurkan PPL. Karena PPL kan Anda sudah menjadi guru di dalam kelas ya. Sedangkan kalau asistensi mengajar itu tidak. Cuma sering sekali terjadi saat di lapangan anak-anak MBKM ini eh, entah lupa, entah tidak enak ya. Jadi saat guru, Mbak, tolong dong jagain kelas sebentar gitu ya. Dia mah, padahal secara peraturan jelas bahwa anak-anak ini seharusnya belum diperkenankan masuk kelas. Sehingga tadi saya bilang kan ya, biasanya yang bisa mengikuti kayak semester 4 seperti itu. Cuma memang kalau di sistem nasional ini menurut saya ada sedikit masukan bahwa di sistem seleksinya ini harusnya tidak bisa menerima untuk anak semester 7 lolos program asistensi mengajar harusnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yaitu tadi bahwa harusnya memang asistensi mengajar itu sangat tepat untuk anak 4 dan 5 karena dia mas apa ya banyak pelajaran yang bisa dia dapatkan di lapangan kayak contohnya mendampingi membuat media pembelajaran ya kan dia langsung ketemu langsung di lapangan kemudian kayak mendampingi menyusun RPS gitu jadi nanti saat dia masuk di semester 6 ke 7 punya mata kuliah PM atau misalnya mau peer teaching dia sudah tahu oh iya ya sebelum peer teaching ini nih yang harus saya siapkan sehingga saat dia PPL itu pastinya jauh lebih berbeda dibandingkan anak-anak yang belum melalui asistensi mengajar tadi gitu. Jadi seharusnya sih memang PPL tidak bisa dikonversi karena direkognisi karena itu tadi ya gitu. Nah, kalau yang KKN tadi ya, kalau yang KKN kita lihat dulu KKN-nya ini temanya apa? Kalau temanya dia ada tentang mendidik dan mempelajarkan, pembelajaran ya, itu bisa direkognisi ke situ. Seperti itu. Karena memang saat asistensi mengajar kan bahwa mahasiswa saat asistensi mengajar itu membuat program apa yang tepat untuk sekolahnya menjadi lebih maju, lebih baik. Misalnya, sekolah ini, loh kok guru-gurunya proses penilaiannya masih manual ya, misalnya gitu ya. Nah, akhirnya dia mendampingi itu, diajarkanlah bagaimana cara pakai Excel, diajarkanlah bagaimana menghitung nilai lebih cepat menggunakan rumus, seperti itu kan. Kemudian diajarkan juga ke anak-anak bagaimana memiliki budaya membaca, menghidupkan perpustakaan, seperti itu. Jadi mereka si asistensi mengajar itu memang nggak cuma kayak datang nemenin guru itu enggak, tapi menciptakan bagaimana sekolah ini yang tadinya lesu menjadi bangkit dan lebih baik. Jadi itu seperti yang di Pekom juga itu memang bisa direkognisi ke KKN. Karena kan tujuan KKN juga itu ya, Iya. bagaimana mahasiswa bisa membuat daerah yang didatangi yang tadinya mungkin redup jadi lebih terang. Seperti itu. Mungkin seperti itu, Rani. Baik, kita sudah mendengarkan banyak tentang program, bahkan benefit untuk kita sendiri yang mengikuti MBKM ya, Bu. Dan pastinya juga semakin banyak yang minat untuk mengikuti kegiatan MBKM itu sendiri. Untuk teman-teman yang baru mendaftar nih, Bu, terkait MBKM, apakah ada tips-tips tertentu agar bisa lolos diterima di program MBKM ini? Iya, kalau pesan saya sih satu ya, mungkin tadi Anda harus menjaga IPK-nya, kemudian bahwa Anda tidak mendaftar di saat deadline akhir, dan jangan takut bahwa kadang kan Anda, Bu, kalau asistensi kok kebanyakan di SD ya, karena tadi yang saya bilang, asistensi itu tidak kepada fak kamu Pekom, nanti taruh di SMA tidak, karena sifatnya Anda mendampingi atau ibaratnya bersifatnya lebih kepada sistematis di sekolah, seperti itu. Jadi saya yakin kok saat Anda punya kemauan, melihat panduannya, kemudian nanti mengikuti tesnya, saya yakin deh, Sobat Pekom bisa lolos dan ikut di program MBKM, apalagi MBKM nasional, agar mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dan menarik di saat berkuliah. Seperti itu. Wah, seperti itu ya, Sobat Pope, untuk tipsnya yang sangat bermanfaat sekali. Mungkin bisa dicatat nih untuk teman-teman semua yang ingin mendaftar atau yang bahkan tertarik dengan MBKM. Terakhir, Bu, untuk mahasiswa yang ingin mengetahui informasi lebih dalam
tentang MBKM, di manakah mahasiswa dapat menggali informasi dan bisa mengakses MBKM itu sendiri? Iya, jadi untuk Sobat Pekom, apalagi khususnya mau mendapatkan informasi tentang program MBKM yang sifatnya nasional, Anda bisa akses langsung ke webnya Kemendikbud. Di sana program-programnya sangat terbuka, dan Anda juga bisa lihat informasi yang ada di kampus, karena setiap ada pembukaan atau ada program baru, itu pastinya akan di-share oleh program kemahasiswaan yang ada langsung di bawah di universitas. Dan nanti pastinya juga Anda jangan lupa ya, selalu lihat Instagram Pekom, karena saya yakin di Instagram Pendidikan Ekonomi selalu update dan selalu ada informasi-informasi peluang-peluang untuk mahasiswa pendidikan ekonomi dan mungkin untuk mahasiswa yang lainnya seperti itu mengenai peluang-peluang tentang gimana sih kuliah yang mengasihkan, enak, kemudian ikut program MBKM biar sangat bermanfaat seperti itu. Nah, itu ya teman-teman, untuk teman-teman yang tertarik dan ingin mengakses kegiatan MBKM, mungkin bisa diingat dan dicatat websitenya. Oh ya Bu, jadi di sini kita memiliki beberapa pertanyaan yang telah diutarakan oleh mahasiswa pendidikan ekonomi, khususnya di Instagram Himapekom. Pertanyaan dari Ed Astralio. Dia bertanya, MBKM Wirausaha Merdeka di UHAMKA udah ada atau belum? Iya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau ini kan berarti program UHAMKA-nya ya. Kalau untuk program UHAMKA-nya yang secara mandiri, seperti pendidikan ekonomi, kita belum ada, karena memang yang dilakukan MBKM mandiri di UHAMKA khususnya di pendidikan ekonomi, itu baru di asistensi mengajar dan di magang, seperti itu. Nanti kalau ada lagi yang terupdate-update terbaru, biasanya kita menunggu dari universitas. Tetapi yang sudah berjalan untuk mandiri di pendidikan ekonomi baru dua ya, asistensi mengajar dan magang. Seperti itu, Rani. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, ada pertanyaan dari Ed Khalifatur Rosidin, yaitu bertanya, benarkah MBKM membuat studi di kampus menjadi lebih lama karena tidak semua nilai dikonversi? Ya, mungkin bukan dikonversi ya, tapi direkognisi ya. Sebenarnya ini tidak. Justru kalau membuat saya, justru kalau menurut saya sebenarnya Anda tuh bisa sifatnya kayak belajar lebih menyenangkan karena belajarmu tidak hanya di balik meja atau di belakang meja, tetapi kamu bisa langsung gitu. Cuma permasalahannya ini yang kadang tidak dipahami nih, makanya saya bilang. Pertama kali yang harus dilakukan mahasiswa, baca secara detail dulu panduannya, khususnya kalau mau ikut MBKM yang sifatnya nasional ya, gitu. Karena di MBKM nasional ini, jadi kayak contohnya gini, ada kakakmu yang dia dapat asistensi mengajar di semester 7, gitu kan ya, contohnya. Nah, yang mereka tahu kan saat ikut MBKM direkognisi, pokoknya 20 SKS kita nggak kuliah lagi gitu kan. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Makanya tadi saya bilang, asistensi mengajar sangat cocok untuk anak semester 4 dan 5. Kenapa saya katakan sangat cocok? Karena mata kuliah yang direkognisi itu benar, banyak belum Anda lalui. Tapi kalau Anda sudah semester 7, ya apalagi yang mau direkognisi? Tidak mungkin ada. Kan Anda tinggal tersisa skripsi. Skripsi tidak mungkin direkognisi. PPL tidak mungkin direkognisi karena tadi saya bilang asistensi mengajar seharusnya di panduan itu tidak diperkenankan masuk kelas. Gitu ya, gitu. Jadi mudah-mudahan sih eh, pandangan di si Khalifatur ini nanti akan berubah ya, bahwa sebenarnya tidak. Justru dengan MBKM tuh kamu punya pengalaman yang jauh lebih banyak dibandingkan teman-teman yang mungkin tidak ikut MBKM. Tapi tadi baca secara detail dulu panduannya. Karena bukan berarti saat kamu udah ini, pokoknya mau nggak mau harus rekognisi, harus dilihat mata kuliah itu benar nggak masuk di program yang di MBKM. Dan kalau misalnya benar, kamu udah lalui belum? Kalau sudah kamu lalui, ya berarti kan kita nggak bisa merekognisi lagi kan? Seperti itu. Jadi tinggal sisanya yang bisa direkognisi. Seperti itu, Rani.
Baik, eh, semoga untuk teman-teman Sobat Pekom semua yang bertanya bisa terjawab pertanyaannya. Terima kasih Bu Eka untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin terakhir ya Bu, closing statement untuk podcast hari ini. Oke, terima kasih ya Rani dan Pekom. Mudah-mudahan dari kita sharing ini Anda menjadi lebih terbuka, lebih memahami tentang apa itu MBKM. Jadi seperti tadi bahwa Anda tidak akan keliru lagi merasa saat menjalankan MBKM menjadi lebih sulit, itu tidak, karena sebenarnya tujuannya bagaimana mahasiswa bisa belajar memiliki jauh lebih banyak pengalaman, kemudian jauh lebih banyak koneksi dan teman saat Anda mengikuti program MBKM, tetapi tepat dengan usia di mana kamu harus ambil program MBKM ini. Begitu ya, Rani? Nah, itulah obrolan santai kita pada hari ini bersama Ibu Eka. Terima kasih kepada Ibu Eka yang telah berkenan sharing bersama kita Sobat Pope dan telah berbagi ilmunya. Saya rasa cukup sekian dari saya, Indrati Khair, selaku host pada Pope Podcast Pekom kali ini dengan Ibu Eka. Apabila ada salah kata, kami berdua mohon maaf. Untuk Sobat Pope yang lagi nonton Pope ini, jangan lupa follow akun media sosial kami di bawah ini dan agar dapat mendengarkan atau menemukan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di Pope Podcast Pekom. Bilahi fisabilil haq, stabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.